Jadi, seberapa sedikit orang-orang muda menderita atau menyangkali diri untuk agama mereka. Untuk berkorban, hampir tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Mereka sama sekali gagal dalam meniru pola dalam hal ini. Saya melihat, ini menjadi bahasa dari kehidupan mereka. Kepentingan diri mesti dipuaskan, kesombongan mesti dipelihara. Mereka lupa kepada manusia bersedih, yang selalu terbiasa dengan duka cita. Ini menjadi pilihan yang sulit, karena mengapa Anda ingin melakukan hal ini? Mengapa Anda ingin menapaki jalan kesedihan? Ketika Anda bisa menapaki jalan peninggian diri. Dan mengapa selalu harus menjadi begitu berbeda? Ya. Nah, mengapakah Kristus disebut orang yang terbiasa dengan kesedihan? Dia disebut orang yang terbiasa dengan kesedihan, karena dia mengetahui hal yang benar. Tetapi dia juga mengetahui tidak ada orang yang menginginkan hal itu. Dan itu membuatnya sangat bersedih. Karena dia juga mengetahui, jika Anda tidak menghendakinya, maka Anda tidak bisa masuk surga. Yesus mengetahui, itulah sebabnya dia selalu berduka. Jadi, di surga, di mana setiap orang melakukan kehendak Allah, apakah Yesus tetap menjadi manusia yang dipenuhi kesedihan? Tidak, dia menjadi manusia yang dipenuhi kegirangan. Nah, jadi, apakah mungkin untuk berubah dari manusia yang senantiasa dipenuhi kesedihan ke manusia yang dipenuhi kegirangan? Ya, dan itu bisa dilakukan. Aku ingin kalian berada di tempat di mana aku berada. Aku menginginkan mereka berada di sana, dan ketika mereka sudah berada di sana, dia akan memandang segala pengorbanannya, dan dia berkata, itu layak. Dan kita akan berkata, wah, surga itu cukup murah. Surga itu cukup murah. Jadi, Martin, jika Anda memiliki konsep ini, paham kekristenan yang dipenuhi dengan muka muram. Suatu kehidupan yang dipenuhi kerja keras dan penderitaan. Maka Anda akan memilih dunia. Itu hal yang terjadi kepada Martin Luther. Karena ketika dia masih menjadi biarawan, itulah kehidupan yang dimilikinya. Penderitaan, dan Anda tidak selamat. Tetapi ketika dia menemukan, tetapi dia ingin pergi ke surga, dengan memilih penderitaan, dan menjadi seorang biarawan. Ya, tetapi kemudian dia menemukan Kristus sebagai manusia yang dipenuhi kesedihan. Dan keseluruhan kehidupannya berubah. Baiklah, jadi kita mesti mendefinisikan mengapa Kristus menjadi manusia yang dipenuhi kesedihan. Tetapi saya kira, kita sudah melakukannya. Kristus menjadi manusia yang dipenuhi kesedihan, karena dia mengetahui akibat dosa. Dan dia mengetahui pilihan-pilihan yang diambil orang-orang. Itu membuatnya sedih. Ini sama seperti orang tua yang melihat anaknya menempuh jalan yang salah, dan orang tua itu menjadi bersedih. Dan ketika orang tua melihat anaknya menempuh jalan yang benar, dia menjadi bersuka cita. Jadi, di surga manusia yang bersuka cita adalah Kristus. Dan orang-orang yang telah mengikutinya, akan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Jadi, janganlah melihat cara dunia ini sedang berjalan sekarang. Pusatkan mata Anda ke masa depan. Penderitaan Yesus di Taman Getsemani, dengan peluh yang bertetesan, yang menjadi darah di taman. Mahkota duri yang dijalin, yang menembus dahinya yang kudus. Tidak menggerakkan mereka. Mereka telah menjadi kebal. Indera mereka menjadi tumpul. Mereka telah kehilangan semua pemahaman pengorbanan besar Kristus bagi mereka. Mereka tidak mau mengalami hal itu. Mereka tidak ingin pergi ke sana dan yang paling penting mereka tidak ingin mengikuti ke sana. Mereka ingin hidup santai, seperti dunia. Karena jika ada yang bertanya, mengapa Anda seperti ini? Seakan-akan segala sesuatu dilucuti dari kehidupan Anda. Ya, hal bersenang-senang hilang. Hanyalah orang-orang yang telah turut serta dalam penderitaan anak Allah. Dan yang telah luput dari masa kesesakan besar. Yang telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bisa menikmati kemuliaan tak tergambarkan dan keindahan luar biasa surga. Apakah adanya hal positif di sisi lain? Ya, sesuatu yang tak tertandingi. Nah, ada lagu yang berkata, saya hanyalah seorang musafir, benar? Dan perjalanan Anda di dunia yang menyedihkan ini. Katakan saja ada berita mengenai kehancuran oleh nuklir. Dan Anda berjalan melalui pemberitaan nuklir ini. Adanya banyak kesedihan di sisi kiri dan di sisi kanan. Orang-orang berdarah oleh radiasi dan mengalami berbagai penyakit. Pada dasarnya, itulah keadaan yang kita alami. Dunia ada dalam tahapan itu. Dan jika ini menjadi dunia Anda, maka ini menyedihkan.
Karena tidak akan bertambah baik, malah menjadi semakin buruk. Tetapi jika pusat perhatian Anda hanya kepada keindahan luar biasa surga, bukan hanya dalam fisiknya saja, melainkan juga dalam sifat-sifatnya, maka segala sesuatu yang Anda anggap bernilai besar menjadi tidak berarti. Tetapi jika mengatakan hal-hal itu kepada orang yang belum menyadarinya, mereka tidak akan menghargainya.